Diceritakan San Hye-yong, seorang perempuan yang perhitungan dalam hal apapun, tidak ingin mendapatkan kerugian dan selalu bersikap adil, itu dikarenakan sedari kecil dia tidak sepenuhnya mendapatkan kasih sayang ibunya yaitu Lee Eun-oke. Cinta, kasih sayang dan waktu dari ibu yang seharusnya menjadi milik Hye-yong terbagi karena ibunya adalah seorang malaikat tak bersayap yang menampung seseorang sehingga Hye-yong merasa dirugikan. Sifat itu melekat hingga Hye-yong dewasa. San Hye-yong datang ke resepsi rekan kerja sekaligus mantan pacar bernama Han Woo-jae yang ia campakkan 6 bulan yang lalu. Meski sakit hati, ia tetap datang agar terhindar dari gosip karena semua orang tak tahu hubungan percintaan mereka. Kong Eun yang menghampiri Hye-yong yang berdiri tepat di aula gedung lalu bertanya jumlah uang yang akan Hye-yong masukkan ke dalam angpau pernikahan, mengingat mereka mengadakan perjamuan mewah sehingga tak mungkin memberi seadanya. Setelah berpikir, Hye-yong menulis daftar hadir dan memutuskan memberi angpau pernikahan senilai 300.000 sebelum akhirnya memasuki gedung pernikahan. Resepsi pernikahan pun berlangsung, setelahnya para tamu ditayangkan video tentang kisah cinta pengantin. Seketika Hye-yong berpikir, bukankah Woo-jae baru mengenal selama 3 bulan, namun di video terlihat Woo-jae melamar Yi-lin tepat di 200 hari berpacaran yang saat itu bertepatan Hye-yong mencampakkan Woo-jae. Akhirnya Hye-yong paham Woo-jae selingkuh darinya. 양다리? Pemandu acara mempersilahkan teman-teman kedua mempelai naik ke atas podium untuk foto bersama. Sambil memendam amarah, Hye-yong ikut berfoto lalu mendapatkan buket pengantin. Sesampai di rumah, Hye-yong menangisi uangnya yang terbuang sia-sia. 내 돈. 내 돈. Setelah beberapa hari berlalu, San Hye-yong melihat Bae-wook membagikan oleh-oleh bulan madunya. Ada rasa iri yang hanya bisa ia sampaikan ke Eun-yang. Eun-yang pun menyuruh Hye-yong menikah karena perusahaan sangat mendukung akan hal itu. Tak tanggung-tanggung, perusahaan memberi tunjangan menikah hingga bersalin dan mendapatkan kenaikan gaji hingga promosi pekerjaan. Setelah mendengar hal itu, Hye-yong menganggap perusahaan tidak adil, padahal dia juga bekerja keras. Namun apa daya dia hanyalah seorang manajer yang mau tak mau harus mengikuti peraturan. 고가보다 결혼이라니까. Setelah mengobrol bersama Eun-yang di ruang pastry, Hye-yong mengajak Bae-wook mengobrol di ruang rapat sehingga pembicaraan mereka tak terdengar orang lain. Hye-yong meminta uang angpaunya dikembalikan sebagai tanda permintaan maaf karena ia sudah diselingkuhi. Bae-wook akan mengembalikan uang tersebut saat pernikahan Hye-yong, itu karena seluruh uangnya diketahui oleh istrinya sehingga akan menjadi masalah jika tiba-tiba Bae-wook mengirim uang kepada Hye-yong. Bae-wook menghina Hye-yong sebagai orang pelit Hye-yong sebelum akhirnya keluar dari ruangan. 내놔. 내 30만 원. Padahal alasan Hye-yong mencampakkan Bae-wook karena tak ingin menjadi beban untuknya, mengingat Bae-wook keberatan ketika hanya Hye-yong yang bisa menjaga sang ibu yang sedang di panti jompo. Dan saat mengetahui Bae-wook menusuknya dari belakang, ia tak lagi bermurah hati. 그런 상대로 손해인 여자가 되기 싫어서 헤어진 거고. Perusahaan Kobe Education, tempat Hye-yong bekerja mengadakan kontes ide masa depan cerah yang mana CEO perusahaan yang bernama Bok Gyu-hyun akan mengawasi secara langsung. Kontes itu diselenggarakan karena tuntunan orang tua Gyu-hyun yang secara tidak langsung adalah pemilik perusahaan menyuruh Gyu-hyun memilih antara menikah atau meraih pendapatan tertinggi selama 1 tahun. Sehingga karena ia tak mungkin menikah dalam waktu dekat, dia pun memilih opsi kedua di mana sekretarisnya yang bernama Yo Ha-jon memberikan pendapat untuk mengadakan kontes ide masa depan cerah. 제가 쪼겠습니다. Hye-yong antusias dengan kontes tersebut, dia tak butuh pernikahan atau romansa kantor agar mendapatkan promosi jabatan. Namun, belum juga mendaftar, semangat Hye-yong sudah dipatahkan oleh kenyataan bahwa dia tak akan pernah memenangkan kontes ini. Menurut pendapat Eun-yang, perusahaan tak akan merekrut wanita lajang untuk tim di bawah pengawasan langsung CEO. Bahkan sekretarisnya saja seorang laki-laki. Karena menurut rumor, itu atas perintah ibu Gyu-hyun yang tak ingin Gyu-hyun mengulangi skandal yang sama dengan ayah Gyu-hyun. Mendengar hal itu, Hye-yong sudah menyerah dan ingin mengundurkan diri. 안 하고 승진도 안 할 거야. Hye-yong pergi ke minimarket membeli minuman alkohol yang setelahnya ia bersandar di tempat duduk. Beberapa kali tegukan membuat ia sedikit mabuk. Dia pun menemui karyawan paruh waktu minimarket yang bernama Kim Ji-wook lalu menawarkan menjadi mempelai prianya. Kata Hye-yong anggap saja sebagai kerja paruh waktu. Sedangkan Ji-wook mengabaikan tawaran itu. Dia mengatakan neneknya menyuruh ia menikahi wanita yang baik dan sopan.
Tentu saja Heyong tersinggung. Dia adalah wanita terbaik dan tersopan di dunia. Jiwok tak percaya, karena 6 tahun yang lalu dia melihat Heyong membeli banyak alat kontrasepsi bersama sang pacar. Itu cukup membuat Jiwok berpikir Heyong bukanlah wanita yang baik. Sekarang Heyong jadi mengerti alasan Jiwok membencinya. 꼴 보기 싫어. Kim Jiwook disebut-sebut sebagai malaikat oleh orang sekitar karena kebaikan hatinya. Perlakuannya sangat lembut, baik hati dan selalu menolong semua orang kecuali satu orang yaitu Sun Heyong. Beberapa menit sebelum jam makan siang dimulai, Heyong mendapatkan pesan dari Yilin yang ingin menemuinya di ruang rapat divisi SDM. Setelah mengiyakan, Heyong pun meninggalkan meja. Eun-yong menanyakan tujuan pergi Heyong. Setelah Heyong menjelaskan, Eun-yong pun menyuruhnya agar tak terlalu dekat maupun jauh dengan Yilin karena orang tua Yilin bersahabat baik dengan orang tua Gyu Hyun. Heyong pun terkejut sebelum akhirnya menemui Yilin. 자기야, 그걸 몰라? Belum lama berada di ruang rapat bersama Yilin, datanglah Wo Jae bergabung dengan mereka. Setelah itu, Yilin membicarakan tentang kontes perusahaan di mana proposal Heyong dan Wo Jae mempunyai kesamaan ide sehingga Yilin mewanti-wanti agar mereka berdiskusi mengatasi masalah itu. Sedikitpun, Yilin tak curiga, dia berpikir wajar saja mempunyai kesamaan ide mengingat Heyong dan Wo Ji bekerja dalam satu divisi. Setelah hilangnya Yilin dari pandangan mereka, Heyong tak pedulikan Wo Jae yang memohon-mohon agar Heyong mengalah. Heyong tak habis pikir, padahal itu adalah murni ide Heyong. Wo Jae terus mengikuti Heyong yang turun menaiki tangga karena lift sedang penuh. Heyong mengancam akan membeberkan hubungan mereka, dan bahkan menceritakan kapan di mana bagaimana Wo Jae mengambil ide tersebut. Wo Jae tak takut, dia menyuruh Heyong menceritakan semua, karena ia akan membuat sebuah rumor yang akan menjatuhkan Heyong. Wo Jae hanya tinggal mengaku bahwa mereka pernah bersama, dan membahas proposal saat berpacaran, tapi karena Heyong tak menerima perpisahan, dia membalas dendam dengan cara seperti ini. 어긋나게 한번 맞아볼래? 야, 안우재. Wo Jae merasa menang lalu meninggalkan Heyong masuk ke dalam lift. Heyong pun mengejar lalu mengatakan saran Wo Jae tak akan terrealisasi karena Heyong akan menikah sebulan lagi. Nam Ja Yeon dan Cha Hisung, anak asuh Lee Eun-oke, berkumpul di rumah Heyong. Mereka masih berkomunikasi satu sama lain dan masih menganggap Lee Eun-ok sebagai ibu, namun hanya Ja Yeon lah yang tinggal bersama Heyong. Di saat Heyong sedang menghitung jumlah angpau yang ibunya sebarkan, Cha Hisung bertanya mengapa Heyong melakukan hal itu. Ja Yeon menjawab bahwa Heyong akan melakukan pernikahan palsu. Hisung menentang karena berpikir itu sama saja menipu semua orang. Kemudian Heyong menjelaskan dia sangat membutuhkan pernikahan ini untuk promosi pekerjaan. Setelah bulan madu pun, dia akan bercerai. Perbedaan pendapat membuat mereka menjadi bertengkar. Nam Ja Yeon tak membela siapapun, dia selalu menjadi penengah antara kedua kakaknya. Karena kesal, Hisung pun pergi dari rumah. Heyong duduk di sebuah kafe setelah capek mencari gedung yang cocok untuknya. Dia tetap melanjutkan persiapan pernikahan meskipun belum mempunyai calon pendamping. Tiba-tiba salah satu gedung menghubungi bahwa ada tanggal kosong sehingga Heyong langsung berangkat dan melupakan handphone yang berada di kursi kafe. Beberapa menit kemudian dia kembali mengambil handphone dan melihat salah satu pesan dari perawat panti jompo yang mengatakan ibunya sedang mengalami agresif karena menolak makan sejak kemarin. Langsung saja Heyong ke panti jompo dan tak lagi pedulikan soal pembayaran gedung. Sesampai di tempat, dia melihat Hisung sudah memeluk Yunok yang sudah agresif. Hisung dan Heyong menemani ibunya yang sudah tertidur pulas. Hisung sedikit kesal karena tak diberitahu jika Yunok berada di panti jompo. Heyong pun membela diri bahwa dirinya juga tidak tahu soal ibu yang menderita demensia. Tiba-tiba sang ibu menelpon saat sudah tinggal di panti jompo. Dan Heyong juga memberikan nomor telepon Hisung ke panti jompo jika ia tak dapat dihubungi. Mereka pun saling meminta maaf, namun Hisung masih menentang pernikahan palsu. Dia meminta Heyong mencari lelaki yang mencintainya. Heyong menjawab dia bisa saja menunggu lelaki yang mencintainya itu muncul, tapi ibu tak bisa menunggu. Karena hal itulah Hisung jadi setuju tentang pernikahan palsu tersebut. Dia mengatakan hal itu kepada Ja Yeon yang juga terdengar oleh Jiwook. Mendengar hal itu, Jiwook jadi tak tega sehingga keesokan harinya saat bertemu Heyong, Jiwook menyetujuinya. 알바, 신랑 알바. Kesepakatan pernikahan palsu antara Jiwook dan Heyong telah terjadi sehingga Heyong pun melanjutkan persiapan resepsi pernikahan karena waktu sudah tinggal 3 minggu lagi.
Awalnya Heyong tak mengajak Jiwook untuk mencari baju pengantin, dia hanya meminta ukuran badan dan sepatu, namun tiba-tiba Jiwook ikut setelah mengetahui Heyong mencari baju pengantin seorang diri. Di perjalanan, Heyong menanyakan maksud pelukan Jiwook saat menerima pekerjaan itu. Mereka menyebut pernikahan palsu dengan pekerjaan paruh waktu. Kata Jiwook, itu bukanlah sebuah pelukan melainkan hanya tes alergi bulu kucing karena di badannya dipenuhi bulu kucing. Jiwook tak serta-merta menerima Heyong begitu saja. Mereka ada kesepakatan yang salah satunya, Heyong harus memelihara kucingnya. Heyong mengira bahwa itu tes daya tarik. Dia juga mengingatkan agar tak tertarik satu sama lain karena pernikahan ini hanyalah hubungan bisnis. 아는 거 아닌데. Sesampai di butik, tak terduga bertemu dengan Yilin dan Wo Jae yang sedang membantu saudaranya mencari baju pengantin. Heyong ingin menjauh dari mereka karena tak ingin mereka melihat Jiwook yang sedang mencoba tuxedo. Namun belum juga Heyong berbicara, Jiwook sudah membuka tirai dan menunjukkan semua ketampanannya. Tak hanya Yilin dan karyawan toko yang terkejut melainkan Heyong juga. Dia tak mengira jika Jiwook setampan itu. Setelah beberapa tuxedo dicoba, mereka sepakat memakai tuxedo warna putih. 전 얼굴만 봐요. Perjalanan pulang dari butik, Heyong memarahi Jiwook karena sudah menyembunyikan ketampanannya. Sebab, jika pengantin terlihat menarik maka pernikahan akan diingat oleh semua orang. Maka dari itu, Heyong memilih Jiwook yang terlihat acak-acakan. Sementara awalnya tak berniat seperti itu, dia sengaja menunjukkan ketampanannya di depan Wo Jae dan itu sukses membuat Wo Jae iri. Karena lama menjadi karyawan minimarket, Jiwook sedikit tahu tentang Heyong dan Wo Jae. 잘생겼다. 나 미남이다. 왜 말을 못하냐고! Semua pegawai heboh mendapatkan undangan pernikahan Heyong, apalagi Yilin menyebarkan fakta bahwa pasangan Heyong sangat mempesona sehingga mereka pun semakin penasaran. Salah satu rekan kerja bertanya tentang lamaran Heyong karena dia tidak melihat ada cincin di jari manisnya. Heyong pun mengatakan semua dirangkum di acara pernikahan, jadi jika penasaran silahkan datang. Setelahnya mereka pun melanjutkan rapat. Jiwook mendekat ke arah Heyong yang sedang duduk di dalam minimarket sambil memainkan handphone. Tiba-tiba saja Heyong menyuruhnya untuk melamar dengan alasan akan ditayangkan saat resepsi pernikahan. Mendengar alasan Heyong yang tak masuk akal, Jiwook menolak ide Heyong kemudian mengusirnya dari minimarket. 그러니까 내가 세팅을 다 한다고. Beberapa hari kemudian ketika Heyong berada di minimarket untuk mengambil paket Jaeyeon, mendadak pintu minimarket dikunci dari luar oleh seseorang, dan lampu padam. Heyong melihat sekitar minimarket, lalu dia mengikuti arah panah dan tertuju pada lamaran yang dibuat Jiwook. Tentu saja Heyong terharu, melihat Jiwook berusaha membuat lamaran dengan ide dari jajanan minimarket apalagi terdapat jeli kesukaannya. Heyong menjawab yes, akhirnya keinginan Heyong terwujud juga. 좋아하는 얼굴 보고 싶으니까. Setelah selesai, mereka pun menata ulang jajanan untuk dijual kembali. Heyong meminta semua jajanan yang dipakai untuk ditagihkan kepadanya. Jiwook menolak ide tersebut, biar dia saja yang membayar, lagi pula dia butuh pernikahan ini. Heyong bertanya kenapa seperti itu. Lalu dijawab oleh Jiwook jika seseorang yang dia kenal selalu menyuruhnya untuk pergi ke Kanada, sehingga dia memutuskan menikah agar orang tersebut berhenti menyuruhnya. Heyong bertanya lebih lanjut siapa orang tersebut tapi tak dijawab oleh Jiwook. Ia tahu Jiwook menyembunyikan sesuatu. Setelahnya Heyong pun menyuruh Jiwook mencoba cincin yang baru saja ia beli. Tiba di hari pernikahan Heyong dan Jiwook, Wo Jae dan Yilin terpaku melihat Heyong memakai baju pengantin. Yilin bertanya keberadaan Jiwook karena ia tak melihatnya. Heyong hanya tersenyum. Saat resepsi telah dimulai, Heyong dan Jiwook memasuki aula pernikahan. Semua orang bertepuk tangan kecuali ibu Heyong hanya melihat mereka dengan tatapan tak mengerti. Setelah resepsi pernikahan, Jiwook ingin bercerai lalu mengembalikan cincin kepada Heyong. Belum juga diterima, tiba-tiba datanglah Wo Jae dan Yilin yang menyapa sehingga mereka pun mau tak mau bersandiwara layaknya suami istri. 이혼이나 하죠. Perusahaan memberikan hotel gratis untuk pasangan setelah resepsi pernikahan. Niatnya Heyong akan menginap seorang diri karena sesuai perjanjian setelah resepsi Heyong dan Jiwook akan berpisah. Namun tak terduga bertemu Wo Jae dan Yilin yang juga menginap di hotel tersebut dan sialnya kamar mereka bersebelahan. Sehingga Heyong dan Wo Jae pun masih harus bersandiwara layaknya suami istri.
Beberapa jam berlalu, Haeyong dan Wo Jae menginap di kamar yang sama selama semalam agar tak ketahuan. Haeyong sudah mengantuk tapi tetap terjaga karena dia harus menghitung seluruh uang angpau bersama Jiwook. Meski Jiwook menyuruhnya istirahat, dia tak mau karena takut Jiwook mengambil seluruh uang. Jiwook bertanya kenapa Haeyong tak percaya kepadanya padahal hanya dia yang bisa membuka brankas minimarket. Lalu dijawab Haeyong karena Jiwook mencurigakan seperti menyembunyikan sesuatu. Jiwook berpikir sejenak sebelum akhirnya bercerita orang yang menyuruhnya ke Kanada adalah sang ibu. Ibunya adalah orang yang cantik tapi kecantikannya membuat hidup sang ibu sulit. Ibu Jiwook menikah dan hidup di Kanada sehingga ia dirawat oleh sang nenek. Jiwook disembunyikan dari keluarga Kanada karena jika ketahuan, kehidupan sang ibu akan menjadi rumit. Neneknya pun juga mendukung kehidupan sang ibu tanpa pedulikan Jiwook sehingga neneknya berpesan agar Jiwook hidup sendiri dengan aman. Setelah mendengar cerita itu, Haeyong ikut bersimpati dan percayakan uangnya kepada Jiwook sebelum akhirnya ia tertidur pulas. 영원히 애지 엄마 얘기할 때는. Keesokan harinya Haeyong dan Jiwook berada di bandara. Mereka tak lagi satu tujuan, sesuai perjanjian mereka harus mengakhiri pernikahan. Mereka pun mengucapkan kata perpisahan satu sama lain. Kata Haeyong, hiduplah sesuai keinginanmu suami. Setelahnya Jiwook meninggalkan Haeyong. 남편이 살고 싶은 대로 살아. 3 bulan kemudian, Haeyong menjadi ketua tim setelah memenangkan kontes internal perusahaan. Dia bersama rekan kerja merayakan kemenangan tersebut. Enyong menanyakan keberadaan suami Haeyong, karena menurutnya kemenangan kontes itu juga tak lepas dari peran suami Haeyong. Haeyong menjawab jika suaminya sedang berada di Kanada. Semua rekan pun percaya lalu melanjutkan obrolan. Sejujurnya, Haeyong sendiri ingin mengucapkan rasa terima kasih akan tetapi Jiwook menghilang tanpa kabar. Jiwook bahkan sudah tak bekerja di minimarket. Terakhir kali bertemu Jiwook saat berada di bandara. Haeyong berulang kali mencoba hubungi tapi hasilnya nihil. Pikir Haeyong, mungkin dia sudah bahagia di Kanada. Padahal tanpa sepengetahuan Haeyong, Jiwook berada di panti jompo menemani ibunya. Jiwook didatangi oleh lelaki yang bernama manajer Jang. Karena tak mengenal orang tersebut, Jiwook terdiam sampai tiba manajer Jang bertanya apakah dia adalah anak dari Jung Yu Kyung. Jiwook tak mengiyakan, sebab ibunya adalah nenek Kim Gemduk yang sudah meninggal 8 tahun lalu. Manajer Jang menunjukkan foto keluarga ibu Jiwook yang berada Kanada sambil bertanya apa perempuan paruh baya ini adalah ibu kandung Jiwook. Awalnya Jiwook tak menghiraukan hingga tiba manajer Jang mengancam Jiwook akan membeberkan fakta istri dari pendeta terhormat di Kanada telah memiliki anak di luar nikah. Jiwook tahu hal itu tak boleh terjadi. Ia pun mengatakan apa yang harus ia lakukan. Manajer yang menjawab Jiwook hanya disuruh menuruti perintah yang salah satunya bekerja di Kulbe Education. 네? Jiwook turun dari bus yang mengantarnya sampai di depan perusahaan Kulbe Education. Dia tahu ini sangat salah. Namun apa boleh buat, daripada melanggar janji dengan neneknya. Baru saja memasuki gedung, ia langsung melihat Haeyong yang sedang membawa kopi. Jiwook mendekat ke arah Haeyong yang terkejut, lalu mengatakan aku merindukanmu. Haeyong bertanya sedang apa Jiwook di sini. Jiwook menunjukkan identitas karyawan baru sebelum akhirnya jalan melewati Haeyong menuju aula. Pelatihan karyawan pun dimulai. Haeyong menjadi salah satu mentor karena menggantikan mentor yang sedang sakit. Karyawan baru dibagi menjadi beberapa tim yang mana Jiwook masuk ke dalam tim A milik Haeyong. Setelah itu mereka diarahkan masuk ke dalam bis. Namun Jiwook malah pergi ke arah tangga darurat bersama Haeyong. Karena takut Haeyong marah lebih baik Jiwook langsung menyuapi Haeyong dengan permen kemudian mengatakan dia pun terpaksa berada di sini karena ada alasan yang Jiwook tak bisa sampaikan. Namun di luar dugaan Haeyong malah bertanya keberadaan Jiwook selama ini. Jiwook tersenyum, kata Jiwook, kau juga merindukanku. Kau lebih mengkhawatirkan keberadaanku bukan alasanku di sini. Haeyong tak mengakui hal itu. Setelahnya Jiwook melanjutkan jika dirinya memang mengabaikan telepon karena tak ingin Haeyong tahu di mana ia berada. Haeyong salah mengartikan jawaban Jiwook. Dia pikir Jiwook tak mementingkan posisi Haeyong ketika Jiwook datang ke perusahaan. Setelahnya Haeyong mengancam Jiwook agar tak ketahuan rekan kantor sebelum akhirnya merubah model rambut Jiwook lalu pergi meninggalkannya. 네 장례식. Kulbe Education mengadakan promosi sekaligus memilih 10 karyawan baru yang akan ditempatkan di kantor pusat dengan kriteria karyawan yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para orang tua.
karyawan yang tak terpilih akan ditempatkan di kantor cabang dan Heyong ingin melempar Jiwook ke sana sehingga menyuruh Jiwook menjadi badut alih-alih menjaga bagian pendaftaran. Acara berjalan sesuai dengan keinginan Heyong. Jiwook menjadi badut menghibur anak-anak sedangkan karyawan baru yang lain menghadapi para orang tua. Setelah selesai Heyong memberikan air mineral untuk Jiwook yang langsung diminum olehnya. Seketika ibu-ibu menggerombolinya meminta penjelasan tentang pendaftaran sekaligus mengagumi ketampanan Jiwook. Heyong hanya bisa kesal melihat antrian panjang ibu-ibu di depan meja Jiwook. Semua rencana Heyong berantakan. Pandangan Heyong beralih ke arah anak laki-laki yang main perosotan di mana dia menilai anak laki-laki itu sedang kesakitan. Ia pun mendekat dan mulai mengobrol. Diketahui anak laki-laki itu bernama Kang Si-ho. Tebakan Heyong benar bahwa Kang Si-ho babak belur akibat penganiayaan yang kemudian Heyong memotret badan Si-ho dan berniat melaporkan kepada pihak berwajib. Tapi kegiatannya terhenti ketika Bapak Si-ho datang dan menyuruh Si-ho masuk ke dalam rumah. Bapak Si-ho menyuruh Heyong menghapus semua foto yang berkaitan dengan Si-ho, namun Heyong tak mau sehingga terjadilah pertengkaran yang membuat Jiwook ikut campur lalu memukul Bapak Si-ho. Pertengkaran mereka pun terhenti karena Si-ho menangis melihat ayahnya dipukuli. Setelahnya 3 orang tersebut berada di kantor polisi dan saling menuntut satu sama lain. Untung saja ada pengacara Kulbe Education yang mengambil alih kasus tersebut sehingga Jiwook dan Heyong dapat keluar dari kantor polisi. 감사합니다. 그럼 Mereka pun berada di halte bis menunggu bis tujuan Heyong datang sambil Heyong mengoles salep luka untuk Jiwook. Beberapa menit kemudian, Heyong menaiki bis tujuannya sedangkan Jiwook dijemput oleh manajer Jang menuju ke sebuah apartemen yang akan ditempatinya. Kata manajer Jang, jika Jiwook menuruti perintah maka unit apartemen ini akan menjadi miliknya. Kemudian manajer Jang memberikan kunci mobil beserta kartu kredit. Jiwook mengira manajer Jang adalah ayahnya karena dia memberikan segala yang dibutuhkan untuknya. Manajer Jang segera membantah hal itu sebelum akhirnya pergi meninggalkan Jiwook. Keesokan harinya Heyong sangat terkejut karena Jiwook ditempatkan ke dalam timnya. Meski begitu, Heyong tetap mengadakan makan malam bersama untuk menyambut karyawan baru. Jiwook memberi minuman pereda alkohol kepada Heyong setelah melihatnya mabuk-mabukan saat berada di ruang karaoke, dan meninggalkan rekan-rekan satu tim yang masih bersukaria di dalam. Salah satu hal yang tak pernah diduga oleh Heyong adalah mengadakan penyambutan Jiwook sebagai karyawan baru di divisinya. Jiwook bertanya mengapa Heyong minum alkohol banyak sekali lalu Heyong menjawab dia hanya ingin membuat anggota tim yang pernah datang ke resepsi pernikahan melupakan Jiwook. Makanya dia menyuguhkan banyak alkohol untuk mereka. Jiwook bertanya kembali kenapa Heyong terlihat khawatir padahal belum ada yang mengenalinya. Heyong jadi gregetan kemudian menjawab masalah ini seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja. Sebenarnya ia hanya ingin dikenal sebagai ketua tim bukan sebagai istri seseorang. Karena jika mereka ketahuan Heyong tak akan bebas bekerja. Salah satu contoh jika Jiwook sarapan di kantor memakai pakaian yang lusuh yang akan disalahkan adalah Heyong. Atau jika Jiwook berbuat salah yang akan disalahkan juga adalah Heyong. Beberapa menit kemudian, anggota tim meminta izin untuk pulang dan meninggalkan Heyong bersama Jiwook. 다 너 때문이거든? Keesokan harinya, anggota tim khawatir karena Heyong belum juga datang padahal sudah masuk jam kerja. Akhirnya Jiwook pun berniat menghubungi Heyong namun tak terduga Bok Gi-ho menghentikannya lalu mengatakan bahwa Heyong tak mungkin datang untuk sementara waktu karena dia telah melaporkan kepada pihak perusahaan jika Heyong melakukan pelecehan dan kekerasan verbal ke Jiwook. Itu karena Kiwon mendengar pembicaraan Heyong dan Jiwook semalam lalu berpikir Heyong membuli Jiwook. Sedangkan di lain tempat, Yilin mempersilahkan Heyong masuk ke dalam ruang sidang di mana sudah terdapat 4 orang atasan duduk di depannya. Para atasan menekan Heyong meminta penjelasan atas perlakuan Heyong yang tidak pantas dan menilai Heyong memberikan kekerasan verbal di tempat kerja. Tanpa diduga Jiwook datang untuk mengakui hubungannya dengan Heyong adalah suami istri. Karena tak ada jalan lain, mau tak mau Heyong pun membenarkan pernyataan Jiwook, sehingga Heyong dinyatakan tak bersalah. 사실은 여보, Terlepas dari masalah tersebut, Heyong dan Jiwook harus menghadapi seluruh pertanyaan maupun ocehan karyawan yang lain. Yilin memberi kabar bahwa Bo Ki-won telah mengundurkan diri, namun Heyong tak peduli. Tiba-tiba, Kong Eun-yong menggeret Heyong ke tangga darurat. Dia pun mengatakan bisa jadi Bok Gi-ho adalah anak dari pemilik perusahaan karena mempunyai marga yang sama. Seketika Heyong menjadi takut. Setelahnya Heyong pun mengajak Jiwook agar membujuk Gi-ho agar mau bekerja kembali. Manajer Jang kecolongan informasi tentang status Jiwook yang sudah menikah.
namun melihat Jiwok tidur sendiri, dia pun menanyakan kembali tentang status pernikahan Jiwok, dan manajer Jang siap menyingkirkan Heyong jikalau Jiwok terganggu dengan kehadiran Heyong. Mendengar hal itu, Jiwok menegaskan mereka masih berstatus suami istri. Ia pun memancing manajer Jang agar tahu identitas pengendali hidupnya dengan mencurigai Bok Gi-ho, mengingat kata Heyong Bok Gi-ho adalah salah satu keluarga pemilik perusahaan. Manajer Jang menegaskan pemikiran Jiwok itu salah, meski begitu Jiwok tidak percaya lagi. Jiwok meninggalkan manajer Jang lalu diam-diam menaruh perekam suara di salah satu sepatunya. Heyong berjalan memasuki gedung kantor di mana semua karyawan sudah mulai bergosip tentangnya. Ia bertemu Jiwok yang sudah memakai cincin, namun ia mengaku cincin itu hanyalah sewaan padahal Heyong sudah tahu kebenarannya. Semalam setelah pulang dari rumah Bok Gi-ho, Heyong mendatangi toko cincin yang pernah ia sewa saat resepsi pernikahan, dan kata karyawan toko, cincin tersebut sudah dibeli oleh Jiwok. Jiwok melihat Heyong dengan penuh rasa khawatir karena ekspresi Heyong seperti ketakutan. Heyong mengaku dirinya diawasi oleh semua karyawan sehingga mengajak Jiwok berangkat kerja bersama mulai pekan depan, yang mana Jiwok harus menjemput Heyong saat fajar tiba dan mereka akan naik bus bersama. Sepulang kerja, Jiwok mendengarkan perekam suara yang mana rekaman terdengar suara manajer Jang menghubungi seseorang yang bernama Pak Bok, yang mana manajer Jang akan melanjutkan rencana yang Pak Bok bangun untuk Jiwok dan Heyong. Di akhir pekan, Jiwok menjadi sukarelawan sebagai guru di panti asuhan. Ia bertemu Bok Gi-hyun yang baru saja keluar dari mobil mewah untuk melakukan pekerjaan sosial karena ingin menebus dosa kejahatannya. Gi-hyun menawarkan bantuan yang langsung saja Jiwok meminta 10 mesin cuci. Gi-hyun menuruti permintaan tersebut, namun tak terduga ia juga harus mencuci pakaian. 애벌빨래에서 넣어요. 손으로 조물조물. Heyong terkejut melihat Jiwok membawa mobil mewah untuk menjemputnya. Jiwok tak menganggap itu miliknya, namun ia boleh memakai mobil itu. Di tengah perjalanan, Heyong mendapatkan kabar dari tim humas bahwa dia dan Jiwok akan tampil di konferensi pers sebagai narasumber pencegahan penyiksaan anak. Bok Gi-hyun berjalan dengan emosi yang berapi-api ketika mendengar ada konferensi pers tanpa sepengetahuannya, karena mengira konferensi pers itu dihadiri oleh ayahnya yang ingin mengungkapkan perbuatan buruk Gi-hyun akhir-akhir ini. Setelah memasuki ruang persiapan, ia malah bertemu Heyong dan Jiwok. Jiwok terkejut mengetahui ternyata pekerja sosial di panti asuhan adalah salah satu pimpinan perusahaan. Gi-hyun mengode Jiwok agar pura-pura tak mengenalinya. Heyong dan Jiwok mengenalkan diri, kemudian datanglah manajer Jang yang mengatakan orang tua Gi-hyun datang setelah konferensi pers untuk mengajak Heyong dan Jiwok makan malam bersama. Tentu saja Heyong tersenyum bahagia, namun berbeda dengan Jiwok yang langsung tahu siapa orang di balik kehidupannya. Setelah konferensi pers selesai, sesuai janji Heyong dan Jiwok makan malam bersama keluarga pemilik perusahaan. Bok Gi-ho, pemimpin perusahaan, bertanya sedikit tentang kehidupan pribadi Heyong dan Jiwok sebelum akhir mereka minum alkohol hingga mabuk bersama. Gi-hyun, sekretaris Ha-jun dan Yilin bertugas membopong Heyong, Jiwok dan Woo Jae memasuki kamar hotel masing-masing dikarenakan mereka mabuk berat. Setelahnya, Yilin mengantar Gi-hyun ke basement parkir mobil sambil membicarakan rencana pemindahan Heyong dan Jiwok, namun ia belum menutup rapat pintu kamar Woo Jae sehingga Woo Jae dapat keluar kamar dan tak sengaja masuk ke kamar Heyong dan Jiwok. Saat pagi hari, Heyong, Jiwok dan Woo Jae pun berteriak karena menyadari tidur di tempat yang sama. Yilin datang lalu menjelaskan kejadian semalam yang mana ia ingin mencari Woo Jae, tapi apa daya pihak hotel tak memberikan akses kunci sembarangan. Ia pun menyuruh Woo Jae berkemas, lalu ia menyampaikan pesan dari Gi-hyun bahwasannya Heyong dan Woo Jae mendapatkan hadiah cuti sehari. Heyong dan Woo Jae begitu senang mendengarnya. Sedangkan Woo Jae mengeluh mencari arloji dan telepon genggam yang hilang. Namun karena Heyong yang sudah tahu kebiasaan Woo Jae saat mabuk, Heyong pun memberitahu sehingga Woo Jae menemukan dua benda tersebut. Heyong dan Woo Jae lupa ada Yilin di antara mereka. Sebelum Yilin merasa curiga, Woo Jae dan Heyong beralasan mempunyai pemikiran yang sama dalam bekerja. Yilin pun merasa lega di mana ia selalu melihat Woo Jae dan Heyong bertengkar, karena merasa pas dengan suasana yang ada.
Yilin pun memberi kabar jika Heyong dan Wo Jae akan berada dalam satu divisi di mana Heyong menjadi ketua tim 1 dan Wo Jae menjadi ketua tim 2 lalu Jiwook akan masuk ke tim Wo Jae. Setelah memberi kabar tersebut, Yilin dan Wo Jae pun meninggalkan kamar Heyong. 와, 최고의 복지다. Wo Jae tersinggung atas perilaku Yilin yang seenaknya mengubah karirnya tanpa izin. Yilin merasa itu adalah hal yang baik bagi Wo Jae sehingga ia ingin Wo Jae mengikuti perintahnya. Wo Jae makin tersinggung, ia pun tak ingin pulang bersama Yilin. Heyong menyesal menikah meski ia sudah menjadi ketua tim, karena ujung-ujungnya Wo Jae juga menjadi ketua tim juga. Jiwook bersedia cerai jika Heyong menginginkan hal itu. Heyong mengatakan belum saatnya, karena Heyong baru saja mendapatkan posisi penting, ia harus menjaga keharmonisan rumah tangga untuk meyakinkan perusahaan. Wo Jae pun hanya mengangguk-angguk sebelum akhirnya mengeluh pusing akibat mabuk semalam. Heyong mengajaknya sarapan sup agar menghilangkan pusing tersebut. 하신 맥주 나왔습니다. Namun tak terduga, Wo Jae yang duduk tak jauh dari mereka mendengar semua percakapan. Ia seketika tersenyum mendengar perceraian di antara mereka. Ketika sampai rumah, Jiwook mendekati manajer Jang yang sudah duduk di dalam apartemennya. 오셨더군요. 어차피 Kemudian ia memotong pembicaraan manajer Jang yang ingin tahu tentang kehidupannya. Jiwook tak ingin manajer Jang membuntutinya. Manajer Jang pun menjelaskan tugas dari pimpinan Bok namun Jiwook tak ingin mendengar hal itu. Dulu Jiwook ingin tahu identitas ayahnya, dan alasan orang tuanya menelantarkannya. Sekarang ia tahu bahwa ia tak mempunyai ayah yang menyayanginya. Manajer Jang menyuruh Jiwook tak pedulikan masa lalu dan memanfaatkan keadaan untuk mengambil semua yang ia inginkan. Jiwook berterima kasih atas pekerjaan yang ia terima dan hanya menginginkan mobil menjadi miliknya karena Heyong sangat menyukai mobil itu. Pimpinan Bok Ki-ho marah besar kepada Bok Gyu-hyun mendengar berita bahwa karyawan Keklubi mencuri uang dengan akta kelahiran palsu sehingga menjadikan Keklubi sebagai perusahaan yang gampang ditipu. Gyu-hyun disalahkan karena sembarangan meningkatkan tunjangan karyawan sehingga menciptakan kesempatan bagi pencuri. Ki-ho pun menyuruh Gyu-hyun menegaskan kepada seluruh karyawan bahwa tunjangan karyawan adalah biad baik perusahaan bukan hak mereka. Bok Gyu-hyun hanya bisa menuruti tanpa menyela sedikit pun. Seperti biasa, Jiwook menjemput Heyong untuk berangkat kerja bersama. Sesampai di kantor, mereka bermesraan agar tak ada orang yang curiga dengan hubungan mereka. Namun berbeda dengan Wo Jae yang hanya tersenyum masam, Heyong merasa ada yang janggal dengan senyum itu. Semua karyawan mendapatkan informasi bahwa divisi sumber daya manusia sedang menyelidiki karyawan yang telah manipulasi data untuk mendapatkan tunjangan. Heyong ketar-ketir takut kebohongannya terungkap sehingga menyuruh Jiwook totalitas dengan cara pindah ke rumahnya. Apalagi ia merasa Wo Jae mengetahui sesuatu tentang mereka. Jiwook mengiyakan namun tak terduga ia pindah di kamar atap milik Heyong dan meninggalkan apartemen bagus yang meskipun bukan milik Jiwook. Heyong berjanji akan membuat estetik dan layak ditinggali. Namun sebelum itu, Heyong meminta tolong agar membersihkan kamar atap bersama. Sembari menunggu Heyong yang mengambil alat kebersihan, Jiwook masuk ke kamar lalu menemukan foto yang mana foto tersebut menunjukkan Jiwook dan ibu Heyong duduk bersama. Jiwook jadi teringat ketika 9 tahun yang lalu Lee Eun-ok menyambut kehadirannya dengan ramah dan senyum lembut. 난 은옥이. Heyong masuk kamar membuyarkan lamunannya yang setelah itu mereka membersihkan seluruh kamar. Demi menutupi kecurigaan, Heyong dan Jiwook mengundang rekan-rekan karyawan datang ke rumah mereka. Cha Hee-sung dan Nam Jae-yong turut membantu dalam mengatur rumah yang mana harus seperti rumah pengantin baru. Rombongan Heyong pun masuk ke dalam rumah, lalu terpanah dengan dekorasi rumah. Wo Jae menceletuk perabotan Heyong masih sama seperti dulu. Seketika semua orang terkejut untung saja Jae-yong menjelaskan karena memang kakak iparnya alias Jiwook pindah hanya membawa tangan kosong, sehingga semua orang memahaminya. Acara pun berjalan dengan baik dan menggembirakan. Setelahnya, Heyong dan Jiwook membersihkan rumah. Heyong merasa bersalah mengingat di masa karyawan baru yang seharusnya Jiwook berkumpul dengan rekan kerja dan berpacaran, tapi Jiwook malah harus menjadi pasangan palsu untuk Heyong. Jiwook akan menuruti Heyong yang ingin ia berpacaran dengan orang lain, namun sebelum itu,
ia menegaskan tubuh dan pikirannya adalah satu, yang mana tubuhnya adalah tempat pikirannya berada sekarang. Jae-yong melihat Wo Jae mengawasi rumah mereka, yang mana saat itu bertepatan Ji-wook membawa foto pernikahan dan kopernya naik ke atas balkon. Ia pun menghubungi Hae-yong yang masih berdebar akibat pernyataan tiba-tiba Ji-wook. Tanpa pikir panjang, Hae-yong menemui Ji-wook lalu menciumnya. Setelah melihat Wo Jae pergi, barulah Hae-yong melepas ciuman itu lalu menjelaskan yang telah terjadi. Ji-wook menjadi kesal mendengar alasan Hae-yong, padahal ia berharap ciuman itu tulus dari hati Hae-yong. Ia berpikir Hae-yong bisa mencium siapapun tanpa perasaan. Hae-yong pun meminta maaf dan ia membenahi perkataan Ji-wook bahwa yang barusan terjadi bukanlah ciuman melainkan hanya sekedar kecupan. Spontan Ji-wook mencium Hae-yong untuk menguji perasaan Hae-yong, sebelum akhirnya mereka tak dapat tidur semalaman. 키스라니. 그냥 우리는 Keesokan harinya, Ji-wook membawa hadiah datang menjenguk Lee Yunok, di mana Yunok memanggil Ji-wook dengan sebutan ayah. Ji-wook tak masalah dengan hal itu. Ia paham kondisi wanita yang biasa ia panggil ibu itu. Setelahnya, mereka pun mengobrol di mana Ji-wook menceritakan tentang dirinya yang sudah jatuh cinta kepada Hae-yong, namun Hae-yong seolah-olah mengabaikan perasaannya. Ia tak paham jalan pikiran Hae-yong yang sebenarnya, padahal Ji-wook sudah menyatakan cinta. Seketika Yunok menyebut Hae-yong adalah putrinya. Ji-wook terkejut Yunok mengingat Hae-yong sebagai putrinya. Ia pun ingin menunjukkan kepada Hae-yong namun tak bisa. Hae-yong belum mengetahui tentang rahasia Ji-wook. Pimpinan Bok mendapatkan laporan dari manajer Jang bahwa Ji-wook sudah puas dengan hanya diberi mobil. Ia begitu marah padahal Ji-wook digadang-gadang sebagai penerus perusahaan. Seketika ia teringat Hae-yong yang tampak ambisius dan berani. Manajer Jang mengingatkan pimpinan Bok jika diberikan kepada Hae-yong bisa menyebabkan perebutan harta warisan antara para menantu. Pimpinan Bok tak mempermasalahkan hal itu asalkan perusahaan berjalan dengan baik. Semenjak kejadian ciuman di atap, Hae-yong dan Ji-wook tak berbicara dalam waktu yang cukup lama. Saat berangkat kerja pun, Hae-yong memilih duduk di kursi mobil penumpang belakang. Mereka belum berbaikan karena memang tak ada yang memulai. Ji-wook melihat raut muka gelisah Hae-yong dari kaca depan. Ia pun ingin Hae-yong mengeluarkan keluh kesahnya yang mungkin saja ia mempunyai saran yang baik. Namun Ji-wook malah memotong cerita Hae-yong karena merasa pembahasan Hae-yong rumit. 화이팅. Hae-yong tak habis pikir dengan Ji-wook. Ia pun menanyakan alasan Ji-wook melamar pekerjaan di Keklubi. Ji-wook menjawab untuk mendapatkan diskon karyawan yang akan ia berikan kepada anak panti asuhan. Karena pembicaraan singkat tersebut, Hae-yong berinisiatif menjadikan panti asuhan sebagai rencana pemasaran perusahaan dengan cara membuka taman bermain dan memberikan layanan pembelajaran gratis kepada anak panti asuhan, yang langsung disetujui oleh Bok Gyu-hyun dengan syarat rencana tersebut harus dirahasiakan sampai semua selesai. Setelahnya, Hae-yong menemui Ji-wook yang sudah berada di depan mobil. Mereka belum berbaikan sehingga Ji-wook berinisiatif memberikan surat permintaan maaf yang mana tertulis ia tak akan mencium Hae-yong tanpa izin lagi. Hae-yong menolak permintaan maaf itu lalu ia mengajak Ji-wook pergi ke toko perabotan rumah agar Ji-wook nyaman berada di kamar atap. Hae-yong pun ingin mereka mulai berpacaran setelah ia bisa melupakan ambisi pekerjaannya sehingga hanya fokus kepada hubungannya bersama Ji-wook. Ia ingin Ji-wook menunggu hari itu. Saatnya Hae-yong dan Woo Jae sebagai ketua tim mengunjungi panti asuhan untuk menawarkan program terbarunya. Setelah beberapa menit mengobrol bersama ketua panti, datanglah seorang perempuan muda yang bernama Moon Yuna memberikan hidangan. Ketua panti menanyakan apakah Hae-yong dan Woo Jae mengenal Jae-wook yang juga bekerja di Kulbi. Jae-wook adalah pengajar di panti asuhan selama 8 tahun dan Yuna adalah asisten Jae-wook sekaligus pengagumnya. Woo Jae menjawab Jae-wook adalah bagian tim dari mereka. Seketika ketua panti tersenyum sambil menyindir Yuna yang akan bertemu Jae-wook setiap hari. Yuna malu-malu kucing sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Woo Jae menghalangi Hae-yong yang akan masuk ke dalam mobil. Ia menanyakan status pernikahan Hae-yong, karena jika memang benar menikah tak mungkin ketua panti yang sudah kenal Jae-wook selama 8 tahun tak mengetahui hal itu. Hae-yong tak menjawab namun Woo Jae paham setelah melihat ekspresi Hae-yong. Seketika Woo Jae besar kepala karena berpikir Hae-yong melakukan hal itu demi dirinya. Hae-yong tak habis pikir sebelum akhirnya terjadilah pertengkaran. 내 기분 망친 거부터 보상해. 보상해준다고 내가 진짜로.
Haeyong memikirkan nasib hubungannya dengan Jiwook mengingat Woje sudah tahu rahasia mereka. Dan saat keluar rumah kebetulan ia bertemu Jiwook membawa paket lalu mengajaknya berdiskusi sambil menghias kamar. Beberapa menit kemudian datanglah Bok Gyu-hyun yang mendobrak masuk kamar Jiwook lalu menanyakan kebenaran tentang Jiwook adalah anak haram dari ayahnya. Baru saja Gyu-hyun diberi kabar oleh ibunya yang mana bertepatan saat ia berada di depan rumah Haeyong untuk mengantar Nam Jae-yeon. Haeyong juga terkejut mendengar fakta itu tak terkecuali Nam Jae-yeon yang turut mendengarkan di balik pintu rumah. Gyu-hyun mendekat ke arah Jiwook. Ia semakin marah karena Jiwook belum juga mengaku. Ia tak percaya Jiwook tak mengetahui soal itu. Lalu ia mengecam Jiwook karena sudah berani mengambil posisinya secara terang-terangan. Jiwook tak terima tuduhan Gyu-hyun karena ia pun diancam agar masuk Kulbe dan baru saja mengetahui fakta tersebut. Gyu-hyun pun memecat Jiwook dan Haeyong sebelum akhirnya meninggalkan mereka. Bok Gyu-hyun kembali ke rumah dan melihat orang tuanya bertengkar akibat Jiwook, namun ayahnya tak mengakui kesalahannya. Bok Ki-ho tak ingin memanjakan Gyu-hyun sebagai putranya. Ia ingin Gyu-hyun menjadi lebih kuat karena keberadaan Jiwook. Ia memutuskan hal itu sebagai pimpinan perusahaan. Mendengar hal itu, Sun Jung-a pun marah. Pagi hari Haeyong dan Jiwook berangkat bersama menuju perusahaan. Niatnya Haeyong melabrak Gyu-hyun karena tak terima dengan keputusannya. Namun saat sampai di kantor, pengumuman pemberhentian mereka sudah terpajang di papan pengumuman sehingga mereka tak bisa berkutik. Datanglah Gyu-hyun bersama rombongan memasuki perusahaan. Jiwook memanggil dengan lantang yang membuat Gyu-hyun berhenti. Jiwook mendekat ke arah Gyu-hyun untuk mengatakan bahwa dirinya dan Haeyong telah bercerai sehingga menyuruh Gyu-hyun tak melibatkan Haeyong dalam pertengkaran mereka di hadapan semua orang. Di sudut ruangan, ada Wo Jae yang terkejut mendengarnya. Jiwook dan Gyu-hyun melanjutkan pembicaraan di kantor Gyu-hyun. Jiwook memberikan surat pengunduran dirinya namun ditolak oleh Gyu-hyun karena ia ingin Jiwook pergi ke luar negeri agar tak mengganggu keluarganya lagi. Jiwook bersedia pergi asalkan Haeyong tak dipecat oleh perusahaan. Permohonan Jiwook diterima oleh Gyu-hyun. Beberapa hari Haeyong mendapatkan tugas untuk menutup beberapa akademik yang rugi. Ia pun harus bolak-balik ke luar kota dan tak lupa membawa kue khas kota tersebut. Hanya tinggal satu akademik lagi yang harus Haeyong kunjungi dan ia terkejut melihat Jiwook sudah duduk di kereta berdampingan dengannya. Ia merasa senang karena perjalanan kali ini ditemani oleh Jiwook. Mereka kembali ke Seoul malam hari dan bertemu petugas polisi yang bernama Lee Ji-hoon. Petugas Ji-hoon mengingatkan Haeyong agar selalu membaca pesan dan surat rumahnya. Setelah petugas Ji-hoon masuk ke dalam kantor polisi, Haeyong baru paham lalu membaca pesan teks yang bertuliskan Nam Chang-il telah bebas bersyarat pada tanggal 16 Maret tahun 2024. Seketika Haeyong berlari menuju rumah karena mengkhawatirkan Nam Jae-yeon. Dari kejauhan Haeyong dan Jiwook mendengar teriakan Jae-yeon karena seorang laki-laki yang memeluknya. Jiwook pun memisahkan mereka dan bersiap menghajar. Namun ternyata ia adalah Bok Gyu-hyun. Haeyong dan Jiwook heran karena mereka saling kenal. 사장님? Gyu-hyun menjelaskan mereka bertemu di kantor polisi karena ia meninggalkan komentar kebencian di novel milik Jae-yeon. Namun karena kebaikan hati Jae-yeon ia hanya dihukum bekerja di panti sosial. Seiring berjalannya waktu ia jatuh cinta kepada Jae-yeon. Dan di hari pengungkapan cintanya, ia mengetahui identitas asli Jiwook. Haeyong malah salah paham karena mengira Gyu-hyun memanfaatkan masalah Jiwook untuk berpelukan dengan Jae-yeon. Ia pun mengambil payung lalu memukul Gyu-hyun dan tak terduga Jiwook melindunginya. Karena takut Haeyong memukuli Gyu-hyun, Jae-yeon pun mengaku menyukai Gyu-hyun. Amarah Haeyong pun beralih ke Jae-yeon dan meninggalkan Gyu-hyun dan Jiwook. Haeyong menentang hubungan Jae-yeon dan Gyu-hyun. Ia menyuruh Jae-yeon memilih antara dirinya atau Gyu-hyun. Tentu saja Jae-yeon memilih Haeyong. Maka dari itu dia merahasiakan soal ini. Namun karena Haeyong salah paham sehingga mau tidak mau ia mengatakannya. Jae-yeon tak ada niatan berpacaran dengan Gyu-hyun. Mendengar hal itu, Haeyong menjadi lega. Di pagi hari, Haeyong menyiapkan sarapan hanya untuk Jiwook dan Jae-yeon. Sedangkan Gyu-hyun hanya mendapatkan beberapa roti. Suasana begitu tegang karena Haeyong tak mengungkit kejadian semalam. Jiwook dan Jae-yeon tak berani memulai pembicaraan. Jiwook melihat Gyu-hyun kasihan memberikan supnya untuk dimakan. Meskipun Haeyong memberikan tatapan tajam. Tiba-tiba,
Gyu Hyun bertanya tentang rencana pindah rumah Jae Yeon. Spontan Jae Yeon menatap Gyu Hyun karena ia bahkan belum sempat bilang ke Haeyong. Namun dengan polosnya, Gyu Hyun melanjutkan pembahasan bahwa keputusan yang Jae Yeon ambil adalah benar mengingat Jiwook dan Haeyong tidur di kamar yang berbeda. Ia pun beralih ke Jiwook karena teringat Jiwook akan pindah ke luar negeri dan mengatakan bahwasannya Jae Yeon tak perlu pindah rumah. Dan kali ini Jiwooklah yang ketakutan karena dia juga belum memberitahu Haeyong. Mendengar percakapan mereka, Haeyong mengusir semua orang. Jiwook membeli bunga kesukaan Haeyong tanda permohonan maaf. Haeyong menerima begitu saja yang membuatmu Jiwook heran, padahal ia sudah menyiapkan diri untuk dimarahi oleh Haeyong. Haeyong sudah terbiasa melihat orang datang dan pergi di dalam hidupnya, mengingat ibunya mendirikan rumah asuh yang mana dari sekian banyak orang yang diasuh hanya tinggal Cha Hee-sung dan Nam Jae-yeon yang bertahan menjadi keluarga dan yang lain hanyalah orang asing. Ia pun menyuruh Jiwook memberitahu kapan ia pergi. Tiba-tiba lampu mati, Jiwook pun keluar rumah daripada memperkeruh suasana. Beberapa detik kemudian, Jiwook masuk ke rumah lalu membenahi lampu yang kemudian mendekat ke arah Haeyong. Haeyong kesal karena Jiwook pergi untuk melindungi sang ibu, padahal ibunya tak pernah berada di sisinya. Jiwook mengerti perasaan Haeyong, ia pun menciumnya lalu terjadilah percintaan satu malam yang membuat hubungan menjadi baik. Haeyong mendengar ocehan Jae Yeon di depan kulkas dikarenakan semua bahan makanan mencair pun, keluar kamar menghadapi Jae Yeon dan saat Jiwook mengambil kesempatan untuk mengendap-endap keluar rumah, ia malah ketahuan, sehingga Jae Yeon pun mengomeli mereka berdua karena mengabaikan konsleting listrik padahal ia saat ini sangat lapar. Merasa tidak enak, Haeyong menyuruh Jiwook membeli sarapan. 갔다 올게요. Selagi Jiwook pergi, Haeyong mempercantik diri, duduk di depan meja rias sambil mempols wajahnya. Dia terpesona melihat bunga yang diberikan Jiwook dan berpikir pasti sangat bagus jikalau menaruh bunga itu di kamar Jiwook. Tanpa pikir panjang, ia membawa ke kamar Jiwook dan tak sengaja menjatuhkan sebuah buku yang mana terdapat foto Jiwook bersama ibunya. Dengan senyum bahagia, Jiwook kembali ke rumah membawa sarapan. Ia melihat Haeyong duduk membaca buku milik Lee Eun-ok yang mana terdapat catatan keseharian orang yang bernama Jiwook. Haeyong pun memastikan nama Jiwook adalah nama orang yang di hadapannya. 너 우리 엄마 위탁아였어? Jiwook mengakui bahwa dirinya adalah anak asuh ibu Haeyong. Selama ini ia tak bisa memberitahu identitasnya karena sudah berjanji kepada Lee Eun-ok yang telah menerima Jiwook sebagai anak asuh. Haeyong kecewa, ia tak menyangka ibunya masih menerima anak asuh setelah membuat ayahnya meninggal. Sepertinya ibunya sama sekali tak pernah menyesal. Jiwook tak mengerti apa yang dikatakan Haeyong, ia ingin penjelasan Haeyong lebih lanjut sehingga mengejar Haeyong namun Haeyong malah memasuki taksi. Sedangkan Jae Yeon terpukul mendengar pertengkaran mereka, ia teringat di mana 6 tahun yang lalu, ketika ia dan Lee Eun-ok saling meminta maaf karena kasus pembunuhan yang membuat suami Lee Eun-ok atau ayah Haeyong menjadi korban, Lee Eun-ok meminta Jae Yeon agar kembali ke rumah asuh. Dia mengaku bersalah karena sudah menyalahkan Jae Yeon atas kematian suaminya padahal Jae Yeon sendiri juga menjadi korban. Memang, Jae Yeon pergi dari rumah asuh setelah terjadinya pembunuhan itu dan menghilang beberapa saat untuk menyesali kehidupannya. Lee Eun-ok mengatakan agar Jae Yeon tak perlu khawatir akan terbongkarnya cerita di balik pembunuhan suaminya. Dia mengidap penyakit yang akan menghilangkan semua ingatan buruk dan hanya meninggalkan yang baik saja, apalagi Haeyong juga tak mengetahui cerita tersebut, sehingga Jae Yeon bisa menganggap seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Setelahnya, Jae Yeon berjanji seumur hidup ia akan memperlakukan Haeyong seperti anaknya dan berharap selamanya Haeyong tak mengetahui bahwa ayahnya meninggal karena dirinya. 언니! 나야, 자연이. Jiwook berada di kantor untuk mencari Haeyong. Ia bertemu rekan kerja yang mana mereka berkata Haeyong sedang mengambil jatah cuti. Dengan lemas, ia pun berjalan keluar gedung dan duduk di kafe dekat perusahaan. Untungnya ia bertemu Bok Gyu Hyun dan sekretaris Hajun yang bisa diajak berdiskusi. Gyu Hyun berpendapat bisa jadi Haeyong sedang berada di makam ayahnya. Sekretaris Hajun jadi teringat berita saat reuni SMA yang mana ada ayah kandung membunuh ayah asuh yang ternyata ayah Haeyong. Jiwook pun mulai mengaitkan emosi Haeyong baru-baru ini dengan berita itu, pantas saja Haeyong tak ingin membahasnya. Seketika sekretaris Hajun mendapatkan ide agar Gyu Hyun lah yang menghubungi Haeyong karena pasti akan ada jawaban.
Mendengar hal itu, Jiwok pun memohon dan berjanji akan menukar informasi tentang Jaeyeon. Setelahnya Gyu-hyun menghubungi Haeyong dan jawaban Haeyong hanyalah berada di kota khas kue kenari. Tanpa pikir panjang Jiwok mengunjungi kota tersebut dan melupakan janjinya kepada Gyu-hyun. Haeyong berada di rumah neneknya. Rumah yang masih berdiri kokoh, indah, bersih dan rapi meskipun pemiliknya sudah tiada. Ia pun segera masuk ke kamar milik ibunya mencari sebuah buku harian. Namun ia tak menemukan satu barang pun di dalam perabotan rumah. Karena kedinginan, ia pun membakar kayu bakar di tungku atau biasa disebut ondol agar rumah menjadi hangat. Namun, karena dia tak ahli sehingga ruangan menjadi penuh asap, ia pun berlari keluar kamar dan tak terduga jatuh menimpa Jiwook. Mereka pun duduk di depan tungku kayu bakar sambil mengobrol. Melihat Haeyong ketus, Jiwook berpikir akan menjauh dari Haeyong. Namun sebelum itu Jiwook menyuruh Haeyong melihat sebuah video yang berada di handphonenya. Haeyong duduk di ruang tamu lalu melihat video yang mana di video tersebut menunjukkan ibunya menggendong boneka sambil menyebut namanya. 혜영이. Tak terasa hari sudah malam, saatnya Haeyong dan Jiwook kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Haeyong mengkhawatirkan keadaan Jaeyeon yang sendirian di rumah karena pembunuh ayahnya sudah keluar dari penjara. Ia pun menceritakan kecemasannya kepada Jiwook, sehingga Jiwook berinisiatif menghubungi Gyu-hyun. Nam Chang-il, ayah Nam Jaeyeon sekaligus pembunuh ayah Haeyong, mengendap-endap masuk ke rumah Haeyong yang mana hanya ada Nam Jaeyeon yang sedang menulis novel di kamarnya. Chang-il mematikan saklar lampu rumah sehingga Jaeyeon tak dapat melanjutkan novel. Kemudian ia pun turun ke lantai bawah untuk melihat saklar dan tak terduga bertemu ayahnya. Nam Jaeyeon pun melempar handphone ke arah ayahnya lalu kabur memasuki kamar dan menguncinya. Nam Chang-il mengumpat kesakitan yang setelahnya berjalan menuju kamar Jaeyeon. Ia mendobrak pintu yang membuat Jaeyeon tersungkur ke belakang. Chang-il duduk tepat di hadapan Jaeyeon. Ia mendesak Jaeyeon agar memberitahu keberadaan istrinya. Jaeyeon tak mengetahui hal itu. Chang-il pun marah lalu menyiksa dan mengancam akan membunuh Haeyong. Jaeyeon ketakutan karena sudah membawa-bawa nama Haeyong. Ia pun memberanikan diri menghajar Chang-il namun apa daya Chang-il langsung mencekik kuat Jaeyeon. Untung saja, datanglah Gyu-hyun yang langsung membantu Jaeyeon. Chang-il mendorong Gyu-hyun hingga jatuh ke tangga, mereka pun saling menyerang yang berakhir Chang-il pingsan. Setelahnya, Gyu-hyun memeluk Jaeyeon seraya mengatakan semua baik-baik saja. Gyu-hyun dan Jaeyeon diamankan oleh polisi. Beberapa detik kemudian Haeyong dan Jiwook sudah sampai rumah, yang langsung saja Haeyong memeluk Jaeyeon. Chang-il keluar dari rumah dengan tangan diborgol dan dipapah oleh dua orang polisi. Ia berhenti tepat di depan Jaeyeon dan Haeyong. Ia ingin Jaeyeon mengakui kepada polisi bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Haeyong menatap Chang-il penuh amarah sedangkan Jaeyeon takut rahasianya akan terbongkar. Haeyong mendekat Chang-il lalu menamparnya. Ia pun menghina Chang-il yang tak pantas disebut ayah karena menyakiti anaknya. Jaeyeon terkejut mendengar perkataan Haeyong yang ternyata sudah mengetahui kebenaran tersebut. Ia pun bertanya mengapa Haeyong masih mempertahankannya meski sudah mengetahui. Jawab Haeyong karena ia tak ingin kehilangan seseorang lagi. Kejadian yang menimpa Jaeyeon sudah berakhir. Pelaku sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Sedangkan Jaeyeon dan Gyu-hyun yang mengalami luka-luka pun dibawa ke rumah sakit. Jiwook melihat kelegaan hati Haeyong dari raut mukanya pun membawa Haeyong masuk ke dalam rumah. Tak tega meninggalkannya sendirian, ia pun tidur di sofa agar memastikan Haeyong tidur dengan nyaman. Haeyong terbangun ketika mendengar bunyi telepon berdering. Ia pun menjawab telepon itu lalu mendapatkan kabar jikalau ibunya sudah meninggal. Dengan tenang, ia pun membangunkan Jiwook agar segera mengantarkannya ke panti jompo. Jiwook menyadarkan Haeyong sebelum akhirnya air mata Haeyong jatuh di pelukan Jiwook. Haeyong dan Jiwook mengantar ke rumah duka lalu bertemu Jaeyeon dan Hee-sung yang setelahnya mereka pun berpelukan menguatkan satu sama lain. Haeyong menyambut tamu yang akan memberi penghormatan terakhir yang setelahnya ia dan ketiga anak asuh ibunya bersama-sama ke pemakaman mengantar abu sang ibu di samping ayahnya.
Jiwook memegang tangan Heyong sambil mengatakan janji yang baru saja ia katakan kepada ibu Heyong, yang mana ia akan menggenggam tangan Heyong selamanya. Heyong melepas genggaman itu, karena ia ingin Jiwook bebas dan tak lagi terikat janji oleh siapapun, termasuk dirinya. Heyong tak ingin menjadi tujuan Jiwook. Setelahnya ia pun melepas cincin di jari Jiwook lalu meninggalkannya. Jiwook mengambil semua perlengkapan yang berada di rumah Heyong lalu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemiliknya. Beberapa hari kemudian, Jiwook menepati janjinya untuk pergi ke luar negeri meski Gyu Hyun sudah membujuknya agar tetap di Korea Selatan. Gyu Hyun ditemani Bok Ki-ho dan manajer yang mengantar keberangkatan Jiwook yang akan memulai hidup baru dengan bekerja di Hong Kong. Sempat Gyu Hyun mengajak Heyong namun Heyong menolaknya. Beberapa waktu berlalu, Heyong keluar dari perusahaan dan mulai merintis usaha bersama sekretaris Ha-jon. Namun perusahaannya membutuhkan investasi dana sehingga Heyong pun menjual rumah milik neneknya. Ia pun datang ke rumah nenek karena mendapatkan kabar baik dari pihak properti. Namun tak disangka calon pembeli itu adalah Jiwook yang bersama dengan seorang perempuan. Heyong pun bersembunyi dan tak menemui mereka. Jalan satu-satunya adalah membujuk Gyu Hyun agar berinvestasi kepadanya dengan menggunakan nama Jae Yeon sebagai pacar Gyu Hyun. Heyong dan sekretaris Ha-jon datang ke perusahaan Gyu Hyun dan setelah beberapa bujukan, Gyu Hyun pun sepakat mendukung mereka. Heyong dan sekretaris Ha-jon pun pulang dengan bahagia, namun saat berada di lift ia mendengar obrolan para karyawan yang mana Jiwook kembali ke Korea dan mereka akan datang ke pernikahan Jiwook. Seketika perasaan Heyong campur aduk, ia berdiri di depan minimarket yang telah tutup permanen, banyak kenangan yang tercipta dari tempat itu. Tak terduga Jiwook berdiri di sampingnya. Heyong memberikan ucapan selamat sambil menahan tangis. Ia mengatakan tak akan datang ke pernikahan dan hanya bisa memberikan doa yang terbaik. Jiwook menolak doa itu karena ia tak membutuhkannya. Setelahnya Heyong hanya bisa tersenyum lalu meninggalkan Jiwook. Sambil membawa beberapa bir, Heyong berjalan menuju rumah yang mana tiba-tiba datanglah Jiwook mengambil bir lalu meminumnya. Jiwook tak peduli meskipun nantinya akan terkapar karena nyatanya dia tak kuat minum alkohol. Jiwook merindukan Heyong. Memang sangat menyenangkan hidup tanpa beban, namun ia tidak bahagia. Heyong pun menyuruh Jiwook bersikap sewajarnya. Kemudian Jiwook menjelaskan bahwa Heyong telah salah paham, itu bukanlah pernikahannya melainkan pernikahan kerabatnya. Perlahan Jiwook kehilangan kesadaran lalu menopang di badan Heyong. Heyong pun dengan senang hati membawanya ke kamar. Di pagi hari, Heyong terkejut melihat Jiwook tak berada di sampingnya. Segeralah ia mencari keluar karena di dalam rumah ia tak menemukan Jiwook. Hingga akhirnya sampai di gerbang pagar, muncullah Jiwook dengan membawa sarapan untuk mereka. Heyong kira Jiwook akan kabur, Jiwook pun memamerkan cincin yang dipakainya. Lalu Heyong melihat terpasang cincin di jari tangannya. Mereka pun sama-sama tersenyum lalu berakhir berpelukan. Hai semua, sudah berakhir kisah cinta antara Heyong dan Jiwook, tunggu cerita kisah cinta yang lainnya.